Halo guys, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Dinamika Bangsa semester 6 dengan prodi manajemen bisnis dari kelas 04 PM6 yang diampu oleh Pak Irfan Asandi. Kali ini kami akan mewawancarai UMKM Dimsum Snack Kick. Ikutin terus keseruan video kami. A few moments later. Halo guys, aku udah di sini sama abangnya nih. Boleh nggak abang perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama saya Indra sebagai owner Dimsum Snacky. Oh, halo Bang Indra. Jadi aku izin untuk mewawancarai ya Bang. Langsung aja ke wawancaranya. Yang pertama, ceritain usaha Abang Dimsum nih dari awal dan kapan berdirinya. Terus idenya dari mana dan apa yang buat Dimsum nih beda dari yang lain nih Bang? Untuk Snacky itu berdiri pada tanggal 20 Juli 2024. Jadi kalau terhitung sekarang baru hampir 2 tahun, kurang 1 bulan. Snacky itu berdiri awalnya karena keresahan kita sebagai customer di Jambi, khususnya untuk dimsum itu di tahun itu tuh belum banyak di Jambi. Nah kebetulan kita dulunya itu stay-nya di Jogja, kembali ke kampung halaman ke Jambi, nyobain lah dimsum di Jambi ini. Untuk rasa kurang memuaskan lah dengan lidah kita gitu loh. Akhirnya memutuskan untuk bikin dimsum, trial error, ternyata menurut kita oke, akhirnya kita jual. Ada lagi? Untuk nama Snacky ini terinspirasi dari apa? Untuk nama Snacky itu sebenarnya dari dimsum. Dimsum itu kalau kalian tahu bahasa Tionghoanya dimsum itu adalah cemilan. Nah, cemilan itu bahasa Inggrisnya snack. Nah, itu. Jadi snack itu sebenarnya nggak terpaku ke dimsum, tapi lebih ke jual cemilan. Itu aja. Oke Bang, kalau untuk produknya apa aja yang dijual dan rencana dan harganya berapa dan apa sih ada rencana varian baru nggak ke depannya gitu? Untuk sekarang kita fokusnya ke dimsum. Jadi dimsum tuh sebenarnya kan variannya banyak, ada wonton, terus gyoza dan lain-lain. Nah, karena penjualan kita tuh cukup tingginya tuh di varian dimsum, jadi tuh kita fokus ke sausnya aja. Contoh kayak ada saus mentai, ada saus tartar, ada saus creamy, sama saus hot lava. Nah, untuk varian baru yang sekarang baru ready itu dimsum bakar sama dimsum goreng keju dengan dimsum ayam udang keju. Oke. Untuk kedepannya ada mau tambah varian baru kah? Kalau untuk kedepannya belum sih, masih bertahan dulu. Oke, Bang, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bang, untuk operasional sehari-hari gimana dan terus siapa aja yang terlibat? Untuk operasional produksi itu kita punya karyawan tuh 6 untuk bagian produksi. Terus apalagi tuh pertanyaannya? Operasional sehari-hari. Kita punya karyawan 6 orang untuk di bagian produksi. Terus untuk kapasitas produksi per harinya itu kita menghabiskan 60 daging ayam bagian dada. Kalau boleh tahu produksinya di mana dan bahan bakunya dari mana ya Bang? Untuk produksinya kita Snacky sudah punya rumah produksi itu di dekat Man Model di daerah Sukarejo. Itu kita punya satu rumah khusus untuk produksi dimsum. Oke, selanjutnya dari sisi keuangan, kira-kira modal awalnya berapa dan sekarang omsetnya udah sampai mana? Kalau untuk modal awal usaha ini ya Snacky itu bisa dibilang untuk modal awalnya bahkan nggak sampai 500.000, karena awalnya Snacky itu berdiri itu di rumah, dari open PO kita jualan dari teman ke teman sampai akhirnya kita punya outlet gitu. Oke, baik, selanjutnya tantangan yang dihadapin tuh apa aja dan kedepannya ada rencana untuk usaha ini? Sebenarnya tantangan utama ya kalau kita usaha tuh
kita harus update sih. Jadi ibaratnya sekarang kan dunia digital ya. Jadi semua kayak pemasaran, penjualan itu tuh semuanya kan di sosmed. Nah, jadi mau nggak mau ya emang harus mengikuti. Terus kita fokus, malah kita lebih fokus tuh jualannya tuh di online karena kita kan tergabung ke beberapa merchant seperti Gojek, Grab, sama Shopee Food gitu. Untuk rencana kedepannya bisnis ini gimana? Nah, untuk rencana kedepannya Snacky sekarang lagi fokus untuk ke bagian produksi karena kita sekarang pengen sebagai supplier dimsum di Jambi karena yang kita lihat di Jambi ini belum ada nih supplier dimsum beku khususnya. Jadi untuk sekarang Snacky fokus ke bagian produksi, ya lagi ngurus berkas-berkas untuk bisa memasarin dimsum bekunya ke Solayan, ke Resto, sama ke teman-teman yang jualan dimsum juga. Oke, baik. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Untuk pemasarannya lewat mana saja Bang? Dan cara pelanggan memesan produk Abang ini bagaimana? Apakah itu langsung atau pre-order ya Bang? Oke. Untuk pemasarannya itu pemasaran kita fokusnya sebenarnya di online. Jadi kita tergabung di marketplace Gojek, Grab, dan Shopee Food. Nah, dan juga untuk pemasaran yang paling besar itu kita lebih ke sosial media seperti TikTok, Instagram. Jadi kita di TikTok dan Instagram tuh kita punya jadwal rutin tuh setiap 2 bulan sekali itu kita harus ya bahasanya ngendos lah ke beberapa influencer biar teman-teman di Jambi tuh tahu loh ada dimsumnya Snacky di sini gitu. Oke Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Menurut Abang nih Bang, kira-kira usaha Abang ini sudah berjalan lancar dan disambut baik tidak sama pelanggan untuk sejauh ini Bang? Untuk sejauh ini kalau kita sih menganggapnya sudah berjalan lancar karena di usaha kita ini dari segi penjualan atau omset per hari itu bahkan per bulan tuh kita udah mulai stabil gitu. Sekian wawancara kami hari ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, bye-bye.